Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah zat yang maha pengasih, yang menghidupkan bumi yang mati dengan tetesan hujan, yang menumbuhkan pepohonan dari tanah yang kering, dan yang menghidupkan hati manusia dengan cahaya iman serta kasih sayangnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap kepada Allah dalam setiap keadaan, bersabar dalam setiap ujian, serta meyakini bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan yang telah Allah siapkan. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau duduk di dekat jendela ketika hujan turun, mendengar suara rintiknya yang lembut, melihat butiran air jatuh satu demi satu dari langit, merasakan udara yang perlahan menjadi sejuk? Pada saat itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah Allah sedang mengajak hati kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, mengajak kita merenung, mengajak kita mengingat bahwa sebagaimana bumi yang kering kembali hidup karena hujan, demikian pula hati manusia yang lelah dapat kembali hidup karena rahmat Allah. Sahabatku, hujan tidak pernah turun dengan tergesa-gesa. Ia datang pada waktu yang telah Allah tetapkan. Kadang manusia menantikannya, kadang manusia justru menghindarinya. Namun hujan tetap turun sesuai kehendak Rabb yang maha bijaksana. Begitu pula keberkahan dalam hidup. Tidak selalu datang pada saat yang kita inginkan, tetapi selalu datang pada saat yang Allah anggap paling baik. Hari ini, mari kita bersama-sama mengambil 10 pelajaran dari hujan. Bukan untuk menghubungkan hujan dengan ramalan kehidupan, melainkan menjadikan hujan sebagai salah satu ayat kebesaran Allah yang menguatkan hati agar tetap bersabar, bertawakal, dan tidak pernah kehilangan harapan kepadanya. Semoga setiap tetes hikmah yang kita renungkan hari ini mampu menyirami hati kita dengan ketenangan, sebagaimana hujan menyirami bumi yang telah lama menunggu. Yang pertama, hujan mengajarkan bahwa rahmat Allah selalu datang pada waktu yang tepat. Sahabat namun kolbu, mengapa Allah tidak menurunkan hujan setiap hari? Karena jika hujan turun tanpa henti, manusia akan kesulitan. Tanaman pun bisa rusak. Sebaliknya, jika hujan tidak pernah turun, bumi akan mengering. Sungai akan menyusut, kehidupan akan terganggu. Subhanallah. Allah mengetahui kadar yang paling tepat. Allah mengetahui kapan hujan harus turun. Allah mengetahui kapan langit harus kembali cerah. Begitu pula dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata, "Ya Allah, mengapa doaku belum Engkau kabulkan?" Padahal boleh jadi Allah sedang menunggu waktu yang paling tepat. Karena Allah tidak hanya melihat apa yang kita inginkan, Allah juga melihat apa yang benar-benar kita butuhkan. Sahabatku, bukankah ada banyak hal dalam hidup yang dahulu kita anggap sebagai keterlambatan, namun setelah berlalu, kita justru bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya lebih cepat? Ada pekerjaan yang dahulu gagal kita dapatkan, tetapi ternyata Allah menggantinya dengan pekerjaan yang lebih baik. Ada rencana yang dahulu tertunda, namun ternyata penundaan itu menyelamatkan kita dari banyak kesulitan. Ada doa yang terasa lama, namun ketika Allah mengabulkannya, kita sadar bahwa waktunya memang jauh lebih indah daripada waktu yang kita inginkan. Jika hari ini engkau masih menunggu, jangan kehilangan harapan. Karena sebagaimana hujan turun pada waktu yang paling tepat, rahmat Allah pun selalu datang dengan hikmah yang sempurna. Yang kedua, hujan mengajarkan bahwa kesabaran selalu mendahului kesuburan. Sahabat namun kolbu,
Sebelum hujan turun, tanah seringkali tampak retak, rumput mengering, pepohonan meranggas, udara terasa panas. Semuanya seolah menunjukkan bahwa kehidupan sedang berada dalam masa yang berat. Namun, tidak lama kemudian, langit mulai mendung, hujan turun perlahan, tanah yang kering mulai menyerap air. Benih-benih yang lama tertanam mulai tumbuh. Daun-daun kembali menghijau, bunga-bunga mulai bermekaran. Semuanya berubah. Sahabatku, bukankah kehidupan manusia juga demikian? Ada masa ketika hati terasa kering, doa belum menemukan jawabannya, usaha belum memperlihatkan hasilnya, jalan terasa sempit, harapan mulai melemah, namun jarang lupa. Bumi pun pernah mengalami musim kering sebelum kembali menghijau. Kesabaran bukanlah tanda bahwa Allah menjauh. Kesabaran adalah proses yang Allah gunakan untuk mempersiapkan datangnya kebaikan dengan cara yang lebih indah. Jika akhir-akhir ini engkau sedang menjalani hari-hari yang berat, jangan terburu-buru berputus asa. Tetaplah menjaga sholatmu, tetaplah memperbanyak istighfar, tetaplah bekerja dengan jujur, tetaplah berbuat baik kepada sesama. Karena boleh jadi engkau sedang berada di penghujung musim kering, dan Allah sedang menyiapkan hujan rahmat yang akan menghidupkan kembali semangat harapan dan kebahagiaanmu. Sahabat namun kolbu, hujan mengajarkan bahwa rahmat Allah selalu datang dengan ketepatan. Hujan juga mengajarkan bahwa kesuburan tidak lahir tanpa kesabaran. Maka jangan takut jika perjalananmu masih panjang, karena setiap musim dalam kehidupan memiliki hikmahnya sendiri. Dan selama engkau tetap berjalan bersama Allah, tidak ada satupun penantian yang akan berakhir sia-sia. Sahabat namun kolbu, semakin kita merenungkan hujan, semakin kita menyadari bahwa setiap tetes air yang Allah turunkan membawa kehidupan. Tidak ada satupun tetes hujan yang jatuh tanpa ilmu Allah. Tidak ada awan yang bergerak tanpa kehendaknya. Tidak ada musim yang berganti tanpa ketetapannya. Semua berada dalam pengaturan Rob yang maha bijaksana. Dan dari sanalah kita belajar bahwa kehidupan kita pun berada di bawah pengaturan yang sama. Mungkin kita belum memahami seluruh rencananya, namun kita selalu dapat mempercayai kebijaksanaannya. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, hujan mengajarkan bahwa perubahan besar sering berawal dari hal-hal yang kecil. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memperhatikan hujan dengan seksama? Tidak ada hujan yang langsung membentuk sungai. Tidak ada hujan yang langsung memenuhi danau. Tidak ada hujan yang langsung menghijaukan seluruh hutan. Semuanya dimulai dari tetes demi tetes. Satu tetes mungkin tampak kecil, dua tetes mungkin belum terlihat berarti. Namun ketika jutaan tetes berkumpul, Allah menjadikannya sumber kehidupan. Subhanallah, betapa indah pelajaran ini. Sahabatku, seringkali kita meremehkan perubahan kecil dalam hidup. Kita berpikir bahwa satu doa tidak banyak berarti, satu sedekah terlalu sedikit, satu halaman Al-Quran terasa tidak cukup, satu langkah memperbaiki diri terasa tidak mengubah apa-apa. Padahal Allah menyukai amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Karena keberkahan seringkali lahir dari istiqomah, bukan dari sesuatu yang besar, tetapi hanya sesaat. Jika setiap hari engkau memperbaiki satu kebiasaan, sedikit demi sedikit, engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Jika setiap hari engkau memperbanyak istighfar, sedikit demi sedikit, hati akan menjadi lebih bersih. Jika setiap hari engkau menjaga sholat tepat waktu, sedikit demi sedikit jiwamu akan menjadi lebih tenang. Jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena Allah mampu menjadikan langkah kecil itu sebagai awal perubahan besar dalam hidupmu. Yang keempat, hujan mengajarkan bahwa kelembutan lebih mampu menghidupkan daripada kekerasan. Sahabat namun kolbu, coba bayangkan,
Apa yang terjadi jika seluruh air hujan turun sekaligus dengan kekuatan yang sangat besar? Bumi akan rusak, tanaman akan hancur, manusia akan kesulitan. Namun Allah menurunkan hujan secara bertahap, lembut, perlahan, menyentuh tanah dengan kasih sayang. Dan justru kelembutan itulah yang menghidupkan bumi. Sahabatku, bukankah Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita? Bahwa kelembutan seringkali lebih kuat daripada kekerasan. Ucapan yang lembut mampu menenangkan hati pasangan. Nasihat yang lembut lebih mudah diterima anak-anak. Senyuman yang tulus mampu menghapus kesedihan seseorang. Pelukan yang hangat mampu menguatkan orang yang sedang terluka. Tidak semua masalah diselesaikan dengan suara yang keras. Tidak semua kesalahan diperbaiki dengan kemarahan. Kadang yang dibutuhkan hanyalah hati yang penuh kasih sayang. Sebagaimana hujan menghidupkan bumi tanpa harus menyakitinya. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini Allah membuatmu lebih sabar berbicara, lebih berhati-hati memilih kata, lebih mudah mengalah demi menjaga persaudaraan, lebih memilih mendoakan daripada mencela, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menanamkan akhlak yang dicintainya. Dan orang yang berhenti lembut akan lebih mudah menjadi jalan datangnya ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Sahabat namun kolbu, hujan mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari tetesan-tetesan kecil yang terus hadir. Hujan juga mengajarkan bahwa kelembutan mampu menghidupkan apa yang tampak telah kering. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang engkau lakukan hari ini. Jangan pula merasa lemah hanya karena memilih bersikap lembut. Karena boleh jadi, melalui langkah-langkah sederhana itulah Allah sedang menumbuhkan keberkahan yang kelak akan memenuhi kehidupanmu dengan ketenangan, kebaikan dan rahmat-Nya. Sahabat namun kolbu, hujan selalu membawa pesan yang lembut bagi siapa saja yang mau merenung. Ia tidak pernah memilih di mana akan turun. Ia membasahi pegunungan, menyentuh lembah, mengaliri sawah, menyegarkan pepohonan, mengisi sungai, dan menjadi sumber kehidupan bagi begitu banyak makhluk. Semuanya terjadi karena rahmat Allah. Begitu pula kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Rahmat-Nya begitu luas, kadang hadir dalam bentuk yang langsung kita sadari, kadang hadir dalam bentuk ujian yang baru kita pahami hikmahnya setelah waktu berlalu. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, hujan mengajarkan bahwa Allah menghidupkan yang tampak telah mati. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau melihat tanah yang begitu kering, retak-retak, berdebu, seolah tidak mungkin lagi ditembuhi tanaman? Namun, begitu hujan turun beberapa kali, perlahan tanah itu berubah, rumput mulai tumbuh. Benih-benih yang lama tertidur mulai bangkit. Pepohonan kembali menghijau, bunga-bunga kembali bermekaran. Subhanallah. Allah memperlihatkan kepada kita bahwa sesuatu yang tampak mati di mata manusia masih dapat dihidupkan kembali oleh kehendak-Nya. Sahabatku, bukankah hati manusia juga bisa mengalami musim kering? Ada masa ketika semangat menghilang, harapan terasa redup, doa terasa berat, ibadah terasa hambar. Kita mulai merasa jauh dari ketenangan. Namun jangan pernah berpikir bahwa semuanya telah berakhir, karena Allah yang menghidupkan bumi yang mati juga mampu menghidupkan hati yang telah lama merasa lelah. Mungkin hari ini engkau merasa hidupmu tidak mengalami kemajuan, usaha belum berkembang, doa masih terus dipanjatkan, jalan keluar belum terlihat. Tetapi jangan pernah lupa, Allah adalah Zat yang maha membolak-balikan keadaan. Dalam satu keputusannya, kesedihan dapat berubah menjadi kebahagiaan, kesempitan dapat berubah menjadi kelapangan, kehilangan dapat berubah menjadi pelajaran yang mendewasakan. Jika akhir-akhir ini engkau mulai merasakan kembali semangat untuk sholat, semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki diri, maka jangan abaikan perubahan itu. Karena boleh jadi Allah sedang menurunkan hujan rahmat ke dalam hatimu, dan dari situlah kehidupan yang baru akan mulai tumbuh.
Yang keenam, hujan mengajarkan bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Sahabat namun kolbu. Sebelum hujan turun, petani tidak berhenti bekerja. Ia tetap membajak sawah, menyiapkan benih, membersihkan lahan, walaupun langit masih cerah, walaupun hujan belum turun. Mengapa? Karena ia percaya ketika hujan datang, segalanya harus sudah siap. Sahabatku, inilah pelajaran yang sangat dalam. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Kesabaran adalah tetap melakukan yang benar meskipun hasilnya belum terlihat. Tetap berdoa meskipun jawaban belum datang. Tetap bekerja dengan jujur meskipun keuntungan belum besar. Tetap menjaga amanah meskipun tidak ada yang memuji. Tetap memperbaiki diri meskipun belum banyak yang menyadari. Karena orang yang sabar memahami bahwa setiap amal yang dilakukan karena Allah sedang dipersiapkan untuk menghasilkan buah pada waktunya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, namun Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba. Bukankah biji yang ditanam hari ini tidak langsung menjadi pohon? Bukankah anak yang dididik dengan baik tidak langsung menjadi pribadi yang dewasa? Bukankah ilmu yang dipelajari hari ini baru akan memberikan manfaat di masa mendatang? Semuanya membutuhkan waktu, dan waktu adalah bagian dari pendidikan Allah kepada hambanya. Jika akhir-akhir ini engkau merasa sedang menjalani proses yang panjang, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan biarkan rasa lelah mengalahkan keyakinanmu. Teruslah melangkah, karena setiap langkah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas sedang dicatat oleh Allah. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan memahami mengapa Allah memintamu bersabar begitu lama. Sahabat namun kolbu, hujan mengajarkan bahwa Allah mampu menghidupkan kembali apa yang tampak telah layu. Hujan juga mengajarkan bahwa kesabaran selalu memiliki makna. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang, tidak ada usaha yang hilang dari catatan Allah. Maka teruslah menjaga harapan, teruslah memperbaiki amal, dan teruslah meyakini bahwa rahmat Allah lebih luas daripada semua kesulitan yang sedang engkau hadapi. Karena ketika Allah menghendaki datangnya kebaikan, tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Sahabat namun kolbu, setiap kali hujan turun, alam seakan sedang bertasbih dengan cara yang begitu indah. Daun-daun menjadi lebih segar, tanah mengeluarkan aroma yang menenangkan. Sungai kembali mengalir lebih deras, udara menjadi lebih sejuk. Semua itu mengingatkan kita bahwa rahmat Allah mampu mengubah suasana yang sebelumnya gersang menjadi penuh kehidupan. Demikian pula hati manusia. Ketika hati dipenuhi iman, cara kita memandang kehidupan ikut berubah. Masalah memang masih ada, ujian mungkin belum selesai, namun hati tidak lagi mudah putus asa. Karena ia yakin, di balik setiap ketetapan Allah selalu ada kasih sayang yang mungkin belum mampu kita lihat hari ini. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, hujan mengajarkan bahwa Allah membersihkan sebelum menumbuhkan. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memperhatikan apa yang terjadi setelah hujan turun? Debu yang sebelumnya memenuhi jalan mulai hilang, daun-daun yang kusam kembali bersih, udara yang terasa panas menjadi lebih segar, alam seolah mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali. Subhanallah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa sebelum menghadirkan pertumbuhan, seringkali Dia terlebih dahulu menghadirkan pembersihan. Sahabatku, bukankah dalam kehidupan kita pun demikian? Kadang Allah mengizinkan kita kehilangan sesuatu, bukan untuk menghukum, melainkan untuk membersihkan hati dari ketergantungan yang berlebihan kepada dunia. Kadang Allah mengizinkan sebuah rencana tidak berjalan, bukan karena Allah tidak mengasihi kita, tetapi karena Allah sedang mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik. Kadang Allah menghadirkan ujian, agar kesombongan luruh, agar keikhlasan tumbuh, agar doa menjadi lebih tulus, agar hati kembali bergantung hanya kepadanya.
Sahabat namun kolbu, seringkali kita hanya melihat rasa sakit dari sebuah ujian. Padahal boleh jadi ujian itu sedang membersihkan hati kita dari sifat iri, dari kesombongan, dari cinta dunia yang berlebihan, dari kebiasaan mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan Allah. Jika akhir-akhir ini engkau sedang melalui masa yang membuatmu lebih banyak bermuhasabah, lebih sering beristighfar, lebih mudah menangis dalam doa, maka jangan hanya melihat kesulitannya, lihatlah juga bagaimana Allah sedang membersihkan jiwamu. Karena hati yang bersih akan lebih mudah dipenuhi cahaya, petunjuk, dan keberkahan. Yang kedelapan, hujan mengajarkan bahwa setiap makhluk mendapat bagian rezekinya menurut ketetapan Allah. Sahabat namun kolbu, ketika hujan turun, ia tidak hanya bermanfaat bagi manusia. Tanaman mendapat kehidupan, hewan mendapatkan sumber minum, sungai kembali penuh, sawah menjadi subur, pepohonan kembali menghijau. Bahkan makhluk-makhluk kecil yang sering tidak kita perhatikan pun ikut merasakan manfaatnya. Subhanallah, betapa luas rahmat Allah. Allah tidak melupakan seekor burung di langit, tidak melupakan ikan di lautan, tidak melupakan semut yang berjalan di tanah. Semua mendapatkan bagian rezekinya sesuai ketetapan Allah. Sahabatku, jika Allah begitu memperhatikan makhluk-makhluk kecil, bagaimana mungkin Allah melupakan seorang hamba yang setiap hari bersujud kepadanya? Karena itu, jangan biarkan hati dipenuhi rasa putus asa. Mungkin rezekimu tidak datang melalui jalan yang sama dengan orang lain. Mungkin waktunya berbeda, mungkin bentuknya berbeda. Namun Allah tetap Ar-Razzaq. Allah tetap Maha memberi rezeki. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga ikhtiar, menjaga kejujuran, menjaga sholat, menjaga doa, dan menjaga keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam membagi karunia-Nya. Jika hari ini engkau melihat orang lain lebih dahulu berhasil, jangan iri, doakan mereka, lalu lanjutkan perjalananmu sendiri, karena setiap manusia memiliki takaran waktu dan jalan hidup yang telah Allah tetapkan dengan penuh hikmah. Dan seringkali rezeki terbaik bukanlah yang datang paling cepat, melainkan yang paling membawa keberkahan bagi dunia dan akhirat. Sahabat namun kolbu, hujan mengajarkan bahwa sebelum menumbuhkan, Allah seringkali terlebih dahulu membersihkan. Hujan juga mengajarkan bahwa setiap makhluk berada dalam penjagaan rezeki Allah. Maka jangan pernah merasa sendiri dalam perjuanganmu. Jangan pernah merasa dilupakan ketika doa belum juga menemukan jawabannya. Teruslah memperbaiki diri, teruslah menjaga hati, teruslah melangkah dengan penuh tawakal, karena Allah yang menurunkan hujan pada waktu yang tepat adalah Allah yang paling mengetahui kapan saat terbaik untuk menghadirkan berbagai kebaikan dalam kehidupan setiap hambanya. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan hari ini. Semoga setiap pelajaran yang kita ambil dari hujan tidak hanya menjadi pengetahuan yang singgah di pikiran, tetapi benar-benar menjadi cahaya yang menetap di dalam hati. Semoga setiap kalimat yang kita renungkan hari ini menguatkan langkah kita untuk terus bersabar, memperbaiki diri, dan meyakini bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Mari kita renungkan dua pelajaran terakhir. Yang kesembilan, hujan mengajarkan bahwa setelah kesulitan selalu ada kemudahan menurut ketetapan Allah. Sahabat namun kolbu, tidak semua orang menyukai hujan. Sebagian menganggap hujan menghambat perjalanan, mengganggu pekerjaan, membuat jalan menjadi becek, membuat langit tampak kelabu. Namun, beberapa hari setelah hujan turun, sawah mulai menghijau, pepohonan tampak lebih segar, sumber air kembali terisi, udara menjadi lebih bersih. Kita baru menyadari bahwa di balik hujan yang sempat dianggap mengganggu, ternyata Allah sedang menghadirkan kehidupan. Sahabatku,
Bukankah banyak peristiwa dalam hidup kita juga seperti itu? Ada ujian yang dahulu membuat kita menangis, namun bertahun-tahun kemudian kita bersyukur karena ujian itu membuat kita menjadi lebih kuat. Ada kegagalan yang dahulu terasa sangat menyakitkan, namun akhirnya kita menyadari bahwa kegagalan itu mengarahkan kita menuju jalan yang jauh lebih baik. Ada kehilangan yang dahulu terasa begitu berat, namun dari kehilangan itu kita belajar menghargai nikmat yang masih Allah titipkan. Sahabat namun kolbu, Allah seringkali memperlihatkan hikmahnya bukan ketika ujian sedang berlangsung, melainkan setelah kita berhasil melewatinya. Karena itu, jangan terburu-buru menilai sebuah peristiwa hanya dari rasa sakitnya. Boleh jadi hari ini engkau belum melihat manfaatnya, namun suatu hari nanti engkau akan berkata, "Ya Allah, ternyata engkau sedang menyelamatkanku melalui jalan yang dulu tidak aku pahami." Jika hari ini hidupmu terasa berat, ingatlah hujan. Ia mungkin membuat langit tampak gelap untuk sementara, namun setelah itu Allah menghadirkan kehidupan yang baru. Yang ke-10, hujan mengajarkan agar kita selalu menjadi pembawa manfaat bagi sesama. Sahabat namun kolbu, pernahkah hujan memilih hanya membasahi satu pohon? Tidak. Hujan turun untuk semuanya. Ia memberi manfaat kepada ladang, memberi kehidupan kepada hutan, mengisi sungai, menghidupi hewan, menguatkan tanaman. Bahkan manusia yang mungkin tidak menyadari nilainya pun tetap menikmati manfaatnya. Subhanallah, betapa indah pelajaran ini. Sahabatku, Allah mencintai hamba yang kehadirannya membawa manfaat. Bukan hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga peduli kepada orang lain. Mungkin kita belum mampu memberi dalam jumlah yang besar, namun kita masih bisa memberi senyuman, memberi doa, memberi semangat, memberi ilmu, memberi perhatian, memberi maaf, memberi waktu untuk mendengarkan. Semua itu adalah bentuk manfaat yang sangat dicintai Allah. Jangan pernah berpikir bahwa hidupmu tidak berarti. Selama engkau masih mampu membuat satu hati menjadi lebih tenang, engkau telah menjadi bagian dari rahmat Allah di muka bumi. Jika hari ini Allah memberimu sedikit kelebihan, gunakan untuk membantu. Jika Allah memberimu ilmu, ajarkan dengan ikhlas. Jika Allah memberimu waktu, gunakan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Jika Allah memberimu kesehatan, gunakan untuk beribadah dan melayani sesama. Karena sebagaimana hujan membawa manfaat kemanapun ia turun, demikian pula seorang mukmin hendaknya menjadi sumber kebaikan dimanapun ia berada. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah belajar begitu banyak dari hujan. Hujan mengajarkan bahwa rahmat Allah selalu datang pada waktu yang paling tepat. Hujan mengajarkan bahwa kesabaran mendahului kesuburan. Hujan mengingatkan bahwa perubahan besar dimulai dari tetesan-tetesan kecil yang terus istiqomah. Hujan menunjukkan bahwa kelembutan mampu menghidupkan lebih banyak hati daripada kekerasan. Hujan mengajarkan bahwa Allah mampu menghidupkan kembali apa yang tampak telah layu. Hujan menguatkan keyakinan bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Hujan membersihkan sebelum menumbuhkan. Hujan mengingatkan bahwa setiap makhluk memiliki bagian rezekinya menurut ketetapan Allah. Hujan memperlihatkan bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan yang Allah siapkan. Dan akhirnya, hujan mengajarkan agar kita menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi sebanyak mungkin manusia. Sahabatku, jika hari ini engkau masih berada dalam musim penantian, jangan kehilangan harapan. Jika doa-doamu terasa belum menemukan jawaban, jangan berhenti berdoa. Jika usahamu belum membuahkan hasil, jangan berhenti berikhtiar. Karena sebagaimana hujan tidak pernah salah waktu, rahmat Allah pun tidak pernah salah waktu. Mungkin Allah belum mengubah keadaanmu hari ini, namun jika Allah sedang mengubah hatimu menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih bersyukur, lebih dekat kepadanya, maka percayalah, itulah awal dari keberkahan yang jauh lebih besar. Teruslah menjaga sholatmu, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah membaca Al-Quran,
Teruslah berbuat baik kepada kedua orang tua. Teruslah jujur dalam bekerja. Teruslah menjaga amanah. Dan teruslah yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita seteduh hujan yang menenangkan, selembut tetesannya dalam memperlakukan sesama, seluas rahmatnya dalam memaafkan, dan sekuat bumi dalam menerima setiap ketetapannya. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, bersih, dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita keluarga yang dipenuhi ketentraman, menguatkan langkah kita dalam ketaatan, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini menyentuh hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang kembali memiliki harapan belajar bersabar dan semakin yakin kepada kasih sayang Allah. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, sebagaimana Engkau menurunkan hujan sebagai rahmat bagi bumi, turunkan pula rahmat-Mu ke dalam hatiku. Kuatkan kesabaranku, lapangkan rezekiku yang halal, dan jadikan hidupku penuh keberkahan." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bahwa setiap musim kehidupan berada dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana, dan setiap kesabaran yang dijaga dengan iman tidak akan pernah berakhir sia-sia. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang merasa lelah menghadapi ujian kehidupan, agar mereka kembali menemukan ketenangan, harapan, dan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu lebih dekat daripada yang mereka bayangkan. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama, mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan menumbuhkan hati yang selalu berharap kepadanya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayahnya, melimpahkan rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.